perkuliahan dalam minggu ini memang diagendakan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, sehingga kita berjumpa secara online ya. Harapannya adalah minggu depan kita bisa jumpa secara offline. Oke ya. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwasanya pada pertemuan minggu ini adalah pertemuan yang ke-10 ya, Maka nanti di pertemuan ke-12 dan 13 itu akan ada case study serta presentasi ya. Nanti kita akan bahas itu setelah pertemuan minggu depan. Oke ya. Sebelumnya saya ingin absensi dulu ya untuk kehadirannya. Dina Septiana. Hadir ya. Oke. Kemudian Anesia Anggun Kinanti. Hadir Bapak. Valia Naila Putri. Hadir Bapak. Eka Ayu Ulandari. Hadir Pak. Yaya Mahardika. Hadir Pak. Teresia ada? Hadir Pak. Oke. Umu Salama. Hadir Pak. Zaki, Muhammad Zaki Maulana. Hadir Pak. Aida Hanun Sofia. Hadir Pak. Kus Farida. Hadir Pak. Alfariza. Hadir Pak. Sylvia Amelia. Sylvia ada? Hadir Pak. Oke. Kemudian Santi. Santi ada? Ada Pak, hadir. Oke. Sahda Naura Rizkia. Hadir Bapak. Mela Aprilian Wardani. Mela hadir Pak. Sania. Hadir Pak. Asmi Natara. Asmi ada? Oke. Belum ada ya Asmi ya. Amelia Dewi. Hadir Bapak. Camdani. Hadir Pak. Alia Royhana. Hadir Bapak. Oke. Saya ke Salama sekarang ya. Ada kabar Asmi kemana Salama? Nggak ada Pak. Sebentar saya tanyakan Pak. Ini sebenarnya sudah join ke Google Meet tapi saya juga nggak tahu kok belum respon. Oh, oke. Sudah join ya di sini ya. Iya Pak. Oke. Kalau sudah itu oke, saya sih. Oke, sebelum saya mulai terkait dengan perkuliahan kita hari ini, sebelum kalian libur menjelang Lebaran kemarin, itu ini ya, belajar terkait dengan bioinformatika ya. Apa bioinformatika itu, Dek? Halo, Cam. Ke Cam Dani saya. Cam, bioinformatika itu apa, Cam, kemarin, Cam? Halo Pak, bentar Pak. Ya. Ini nge-lag. Sudah terdengar Pak? Oke, dengar. Itu Pak, itu terkait ilmu yang mempelajari penerapan itu Pak, teknik komputasi untuk mengelola dalam informasi hayati itu Pak. Oke, ya. Jadi kalau kita melihat di bioinformatika itu, kalau kita pecah ya katanya itu sebenarnya ada dua ya. Sebentar, saya terima telepon dulu ya. Sebentar.
Oke, mohon maaf ya, saya keputus barusan ya, karena harus menerima telepon barusan. Oke, kita lanjut ya. Kita sampai bioinformatika tadi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bioinformatika, sebenarnya itu kata dasarnya dipecah menjadi dua ya, bio dan informatika. Maka di situ adalah informasi, segala informasi yang berhubungan dengan makhluk hidup, kaitannya dengan komputasi yang ada di suatu gen ya, ataupun dari suatu sel. Itu kalau kita berbicara tentang bioinformatika, definisi sederhananya itu seperti itu. Oke ya. Nah, hari ini ya saya akan share screen dulu ya terkait dengan perkuliahan kita pagi ini. Sebentar. Oh ya, oke Asmi. Oke, saya akan share screen di sini. Slide saya terlihat? Halo, Dek? Slide saya terlihat? Iya. Nah, kenapa saya memulai dari bioinformatika? Ya, sebenarnya bioinformatika itu adalah bagian dari bioteknologi kesehatan, ya. Sehingga kita 2 minggu yang lalu itu belajar terkait dengan bioinformatika. Maka di sini ya sebenarnya bab setelah UTS ini itu akan membahas terkait dengan bioteknologi kesehatan dan bioetika ya. Kalau kita lihat ya bahasan apa saja yang akan kita bahas gitu ya terkait dengan bioteknologi kesehatan, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya definisi dari bioteknologi kesehatan itu apa ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sejarah bioteknologi kesehatan ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan aplikasi dari bioteknologi kesehatan. Nah, bioinformatika itu adalah bagian dari aplikasi bioteknologi kesehatan. Itu ya. Kemudian kita akan berbicara tentang kesimpulannya seperti apa. Maka kalau kita tarik apa sih definisinya dari bioteknologi kesehatan, kita tahu definisi dari bioteknologi itu sendiri. Maka kalau kita kaitkan dengan bioteknologi kesehatan, itu adalah kumpulan teknologi yang dapat memanfaatkan atribut sel seperti kemampuan pembuatannya dan membuat molekul biologis seperti DNA dan protein. Ya, kalau kalian pada waktu itu belajar terkait dengan bioinformatika, terkait dengan komputasi pada suatu sel, pada suatu genetika, itu adalah salah satu teknologi di dunia kesehatan. Nanti kita akan melihat seperti apa perkembangan riset yang ada di dunia kesehatan, khususnya di bioteknologi kesehatan. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang ethical clearance yang ada gitu ya, ini sangat berkembang sekali gitu ya. Di awal pertemuan bioteknologi kesehatan saya sudah sempat menyinggung gitu ya, bahwasanya di tahun 1882 ya sampai dengan 1988 itu banyak sekali beberapa temuan atau riset yang menyatakan bahwasanya adanya suatu kromosom ya ditemukan pada salamander. Apa itu kromosom gitu ya? Kalau kita lihat di sana, kromosom itu adalah salah satu bagian ya yang ada dalam suatu genetika yang sifatnya atau di dalamnya itu ada suatu DNA
Ya, makanya dia akan menjadi kromosom. Nah, kromosom itu bentuknya yang double helix itu, yang bentuk kaki-kakian ya. Kalau kita lihat di situ, itu ditemukan pertama kali di salamander. Apa salamander itu? Salamander itu apa ya? Dia seperti kadal, tapi dia bentuknya lebih besar kalau salamander. Ya, jadi di salah satu hewan mamalia juga ya di sana. Kemudian apa namanya, salah satu perusahaan mengumumkan suatu cloning pertama ya yang menggunakan suatu virus HIV ya. Jadi kalau saya di pertemuan awal selalu bilang bahwasanya saat ini sudah cloning itu sudah ada ya ke manusia, salah satunya yang ditemukan di US seperti Michael Jackson di sana ya, itu sudah mulai di cloning, artinya pada perkembangan dari 1882 sampai dengan saat ini itu sangat pesat sekali gitu ya. Kemudian suatu perusahaan memperoleh persetujuan untuk memasarkan hormon pertumbuhan pada suatu manusia gitu ya. Kemudian di 1991 ya, ini era saya ya, sampai dengan 2002 ya, mungkin kalian masih belum di sini ya, belum lahir ya. Itu domba Dolly ya menjadi mamalia pertama yang di cloning ya. Jadi kalau apa namanya pada tahun sebelum 1991 ini yang di cloning itu adalah suatu genom ya, suatu virus masih, tetapi di 1991 ini sudah terjadi cloning di hewan di situ ya. Kemudian ada salah satu lab yang melaporkan adanya suatu isolasi embryonic stem cell ya di situ pada suatu manusia, artinya bagaimana dia membuat suatu sel yang mampu berdiferensiasi di situ ya. Kemudian di tahun 2007 sampai dengan 2015 itu temuan di tahun 2002 itu disempurnakan oleh Yamanaka ya dari Jepang ya, ilmuwan dari Jepang, bahwasanya ternyata sel pada orang dewasa itu dapat diprogram ulang ya menjadi suatu pluripoten di situ. Kemudian aktivitas sistem kekebalan tubuh dan pengembangan virus baru, vaksin baru ya. Kenapa? Karena memang pada era milenial sampai dengan saat ini itu banyak sekali pertumbuhan suatu penyakit ya, sehingga dibutuhkan suatu vaksin ya, vaksin baru untuk menyesuaikan dari virus-virus yang ada di situ. Nah, kemudian bagaimana dengan aplikasi bioteknologi kesehatan itu sendiri gitu ya. Kalau kita lihat di sini itu ada 6 ya secara garis besarnya ya. Yang pertama kita lihat di sini ya, itu adalah untuk mendeteksi dan mendiagnosis suatu penyakit ya. Kemudian yang kedua untuk terapi gen ya dan pengobatan regeneratif ya. Nah, terapi gen ini itu sangat mahal ya, dan Indonesia sudah mengembangkan itu ya, salah satu rumah sakit yang mengembangkan ini di Sutomo ya, Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan lab yang menggunakan itu di ITD UNER ya. Kemudian yang ketiga itu ada bioinformatika. Nah, ini yang kalian sudah dapatkan 2 minggu yang lalu. Itu adalah bagian dari aplikasi bioteknologi kesehatan ya. Kemudian yang keempat, dia membuat suatu sel buatan ya. Jadi saat ini bukan hanya organ buatan saja, tetapi sel buatan ini sudah digunakan gitu ya, atau sudah dikembangkan. Kenapa seperti itu ya? Kalau kita lihat saat ini ya, sel-sel buatan di sini itu dia bentuknya seperti sel itu ya diambil dari sumsum tulang belakang kita yang masih mampu berdiferensiasi atau yang mampu membelah ya, atau sel yang masih muda di sana. Kemudian dia itu dikultur atau dibiakkan di suatu medium. Nah, kemudian dari pembiakan yang ada di medium itu dia suntikan ke organ buatan. Nah, itu kita namakan sel buatan di sini. Kemudian yang
Kedua gitu ya, ini biofarmaceutical ya, atau yang berhubungan dengan farmasi yang ada di dalamnya ya. Jadi kita akan melihat seperti apa itu ya. Nah, yang pertama kita akan berbicara tentang gene ya, atau gen ya. Di beberapa majalah atau di beberapa berita sampai dengan saat ini itu banyak sekali gitu ya yang menyatakan bahwasanya gen ini ternyata sudah mulai dikembangkan ya, mulai dari bagaimana gen ini dibuat dari suatu rambut gitu ya. Kemudian gen ini di di dibuat untuk orang, untuk apa namanya, untuk apa namanya, mengakibatkan orang-orang yang bisa gemuk dan sebagainya. Ini merupakan salah satu berita ya, berita yang sebenarnya di seluruh dunia itu sudah mulai mengembangkan ini. Oke ya. Nah, kemudian kita akan membahas satu-satu bagaimana caranya bioteknologi ini dapat mendeteksi dan mendiagnosis suatu penyakitnya. Maka kita bisa melihat dari suatu tikus ya, dari gambar ini. Kalau kita bilang ini namanya obese mice gitu ya, atau kita bilang OB gen tikus ya, itu pertama kali ditemukan juga dalam tubuh kita atau pada manusia ya, itu karena homolog ya, sama ya, artinya gen yang ada di obese mice ini dengan kita gennya ternyata sama gitu ya. Kemudian peneliti menemukan tikus bisa jadi obes jika kekurangan gen OP dan menggunakan hormon protein gitu ya. Kemudian bisa mengungkapkan bahwa anak obesitas dengan penurunan gen leptin dapat menurunkan berat badan mereka. Artinya apa gitu ya? Jadi tingkatan dalam percobaan ya, yang ada dalam dunia kesehatan itu biasanya kita akan mulai dari mencip atau tikus gitu ya. Kemudian kalau percobaan itu berhasil, maka dia akan naik ke monyet ya. Ke anjing ya. Ke anjing dulu, baru nanti setelah anjing itu ke monyet ya. Pak, kita kan kalau di Indonesia anjing itu nggak bisa digunakan untuk melakukan suatu penelitian, memang ya. Jadi kalau di Indonesia dia langsung ke mana namanya, ke monyet ataupun kera ya. Kemudian setelah itu biasanya kalau di luar negeri itu akan menggunakan babi ya. Kenapa babi? Karena memang struktur yang ada ya di babi ini itu sangat mirip dengan kita. Sehingga kalau kita mengambil, kenapa di sini contohnya itu tikus ya, untuk mengungkapkan suatu adanya penurunan gen leptin ya. Kalau gen leptinnya ini menurun, maka akan menurunkan berat badan mereka, karena memang di dalam tikus ini atau obese mice ini ya, gennya itu sangat mirip dengan manusia, sehingga dia dijadikan percobaan gitu ya, membuktikan bahwasanya ketika tikus ini diturunkan atau terjadi penurunan gen leptin, maka dia akan menjadi penurunan berat badan juga, sama halnya dengan manusia. Kemudian yang kedua gitu ya, ini adalah menguji kelainan kromosom dan gen yang rusak misalnya ya. Maka di situ salah satu teknik yang digunakan di dalam bioteknologi kesehatan ini, dia biasanya membuat suatu gen itu bisa berwarna gitu ya. Jadi apa namanya, ada suatu cairan yang dimasukkan melalui vena kita gitu ya, atau pembuluh darah vena kita. Kemudian nanti si cairan itu tentunya dia akan membawa gen gitu ya. Nah, kemudian ketika dia itu sudah sampai pada targetnya, di mana gen kita itu ada yang rusak gitu ya, maka gen yang dibawa dari cairan tadi itu dia akan berpendar ya, atau berfluoresensi atau berwarna gitu ya. Jadi kalau dia itu dicek ya, di monitor, dia akan berwarna, sehingga dia bisa tahu bahwasanya penyakit-penyakit atau mendiagnosis suatu penyakit dari adanya suatu kelainan gen kromosom yang dibawa tadi ya.
Kemudian yang kedua itu tentunya ada terapi gen ya. Kenapa saya tadi menyampaikan itu gitu ya? Karena memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang struktur terkecil yang ada di dalam tubuh kita itu adalah sel gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang bagian yang terkecil di dalam tubuh kita itu pasti tentunya adalah gen gitu ya. Maka di situ ya otomatis terapi gen ini digunakan gitu ya untuk mencari ya bagian-bagian yang kecil yang ada di dalam tubuh kita itu seperti apa gitu ya. Pak, apakah urutan dari gennya itu atau DNA-nya itu bisa bisa diurutkan ulang gitu ya. Kalau diurutkan ulang tentunya itu akan sangat sulit gitu ya. Misalnya kalau kita masih melihat urutan basa nukleotida ya, itu ada AGTC atau AGTA ya. Nah, itu artinya adalah ya urutan-urutan tadi itu ya itu bisa disembuhkan tetapi dengan pengkodean yang sudah di-set dari luar gitu ya atau dari set dari kita gitu ya. Jadi ada orang sakit misalnya kemudian kita mau mengurutkan nih DNA-nya gitu ya. Kita bisa set kemudian kita masukkan atau injeksikan ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang dinamakan terapi gen. Tetapi permasalahannya adalah ketika golongan gen itu sudah ada gitu ya, kemudian kita bawa, kita mau rubah, itu akan sangat sulit sekali gitu ya. Sehingga terapi gen di sini tentunya tujuannya untuk memodifikasi gen seseorang atau untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit ya. Kemudian kalau kita lihat di situ ya itu dapat berupa DNA, plasmid dari DNA itu yang dapat direkayasa secara genetik dan membawa gen terapeutik ke dalam sel manusia gitu ya. Kemudian yang kedua itu bisa jadi viral vector atau virus memiliki kemampuan alami untuk mengirimkan materi genetik ke dalam sel. Pak, apakah terapi gen ini sama dengan vaksin gitu ya? Berbeda gitu ya. Virus yang digunakan di sini kalau kita berbicara tentang vaksin itu adalah mikroorganisme yang dilemahkan gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang terapi gen, maka di situ adalah virus alami ya yang memiliki suatu kemampuan alami yang bisa mengantarkan materi genetik ke dalam sel. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, kalau kita melihat gambar ini itu seperti apa gitu ya. Kalau kita berbicara tentang secara ex vivo ya, misalnya kita memiliki suatu DNA atau RNA katakanlah pada saat COVID-19 ya. Itu vaksin yang kita gunakan sangat banyak macamnya gitu ya. Bahkan kalau di Pfizer dia menggunakan mRNA ya atau tingkatan yang sangat kecil sekali gitu ya. Jadi RNA ini dibiarkan gitu ya. Kemudian dia masukkan ke dalam tubuh. Ya, ini adalah proses vaksin gitu ya. Kalau kita menggunakan RNA atau terapi gen yang ada RNA-nya. Kemudian kalau secara in vivo otomatis di sini ada yang kita gunakan seperti lipid ya. Lipid yang kita modifikasi gitu ya. Tentunya itu dibuat dari bahan-bahan sintetik yang sifatnya bisa biokompatibel terhadap tubuh kita gitu ya. Kemudian ini dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk terapi gen di situ. Nah, kemudian ya selanjutnya itu juga ada bacterial vector, tidak hanya viral vector saja, tidak hanya virus saja, tetapi juga ada bacterial vector di situ. Artinya bakteri yang dimodifikasi untuk mencegah menyebabkan suatu penyakit yang menular di situ. Kemudian di dalam terapi gen ini sendiri juga ada pengelompokannya, ada juga teknologi pengeditan gen ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya ketika kita ingin mengedit suatu gen itu untuk mengganggu gen berbahaya untuk memperbaiki gen yang bermutasi di sana. Kemudian yang terakhir
di situ untuk produk terapi gen seluler yang diturunkan dari pasien, ya misalnya sel dikeluarkan dari pasien, dimodifikasi secara genetik dan kemudian dikembalikan ke pasien itu sendiri. Artinya kita mengambil sel, ya, mengambil darah dari pasien tersebut, ya. Kemudian setelah itu darah tadi atau sel tadi itu dibiakkan atau dikultur, ya. Kemudian setelah dibiakkan tentunya sel tadi dimodifikasi di sana. Nah, ketika dia itu sudah dimodifikasi, maka otomatis dia akan dimasukkan ke pasien itu sendiri, gitu ya. Jadi penolakannya itu sangat minimal sekali. Pak, kalau seperti itu kan otomatis selnya tidak sehat ya, karena diambil dari pasien, gitu ya. Maka tentunya tindakan seperti ini petugas kesehatan itu harus memahami terlebih dahulu ya, bahwasanya apakah kondisi pasiennya itu masih muda, gitu ya. Kalau dia tentunya sudah lanjut usia atau lansia, ya, kita ambil selnya, kemudian kita modif, kemudian kita masukkan kembali ke tubuh si pasien, itu tentunya efektivitasnya akan menurun. Kenapa? Karena sel-sel pada orang lanjut usia ini tentunya mengalami penurunan, gitu ya. Berbeda kalau pasiennya ini adalah orang-orang yang masih muda atau masih remaja, sehingga selnya masih mampu untuk berkembang. Nah, ini kalau kita berbicara tentang produk terapi gen seluler, ya, yang diturunkan dari pasien ini, kita harus tahu dulu faktornya, pasiennya ini masih muda atau sudah lanjut usia, untuk mengatasi permasalahan yang ada di sini, ya. Nah, kemudian hal yang sama, gitu ya, dari gambar ini, gitu ya, saya tidak meminta kalian untuk bagaimana caranya membaca ini, gitu ya, tetapi setidaknya memahami, gitu ya. Misalnya ya, di dalam gambar ini kalau kita lihat ya, ada suatu penyakit yang namanya CFTR ya, di sini ya. Kemudian dia itu ternyata penyakit ini adalah salah satu penyakit yang terjadi gangguan pada sistem pernafasan, ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, pengobatannya adalah kita memberikan suatu molekular treatment ya, yang digunakan untuk memblok ya, dengan adanya suatu ion kalsium yang ada di dalamnya ya, dia diblok di sini ya, sehingga produksi air itu akan meningkat, sehingga mukus ya, atau kalau kita lihat adanya suatu kerak yang ada di dada, itu bisa keluar karena produksi air itu meningkat di sini. Jadi kita itu membuat suatu molekular interaksi di dalam sistem pernafasan kita. Dari mana? Dari modifikasi dari bioteknologi kesehatan di situ. Ya. Nah, kemudian tentunya terapi gen ini sendiri akan memiliki beberapa tantangan ya, meskipun dia itu sangat efektif ya. Yang pertama, bagaimana mengontrol terapi gen ya, karena kalau kita melihat ya, terapi gen ini sulit untuk dikontrol ya. Kenapa seperti itu? Karena strukturnya atau yang dimasukkan itu adalah benda yang sangat kecil di sana ya. Kemudian berapa kali terapi gen ini berlangsung ya. Jadi kalau kita minum obat-obatan, kita bisa memprediksi ya, sehari 3 kali diminum ya. Tetapi kalau terapi gen, berapa kali kita harus menyuntikkan gitu ya ke pasien gitu. Nah, artinya di sini gitu ya, ini yang menjadi suatu tantangan ya. Dan tentunya bagaimana caranya memilih vektor yang terbaik. Karena apa? Karena yang dimasukkan ini adalah tingkat virus, tingkat bakteri, sehingga tentunya itu akan memiliki suatu kecocokan atau tidak terhadap tubuh si pasien ya. Dan yang terakhir itu adalah biaya ya, karena terapi gen ini memerlukan biaya yang sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena kita harus mempurifikasi atau menjaga kemurnian gennya itu dengan kemurnian
tingkat yang sangat tinggi. Ya, berbeda ketika kita minum obat gitu ya. Minum obat kita buka dari apa namanya? Dari bungkusnya, kemudian ditaruh di tangan, kita belum tahu tangan kita itu bersih atau tidak, kemudian kita minum misalnya. Nah, itu berbeda kalau dengan terapi gen di situ ya. Kalau kita berbicara tentang terapi gen, maka kemurniannya itu harus sangat tinggi sekali di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini adalah terapi regeneratif ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini ilmuwan dari US ya, beliaunya ini di Florida University, saya lupa tepatnya ya, si Stephen Bedilux ini dia mencoba untuk membuat suatu extracellular matrix gitu ya dari babi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dia dibuat dari pig bladder ya, kandung kemih babi yang dia tumbuk gitu ya. Kemudian setelah dia halus gitu ya, kemudian ternyata di kandung kemih si babi ini banyak sekali ekstraselular matrix ya. Matrix ini dibutuhkan apabila tangan kita ini teramputasi, misalnya pada orang-orang yang diabetes mellitus misalnya, atau orang-orang dengan perawatan luka pada diabetes mellitus yang harus diamputasi misalnya ya. Maka ketika dia ini tangannya terputus di sini ya, kemudian dia kasih matrix ya, bubuk yang ada ya ke sini, maka secara berlangsungnya waktu gitu ya, dia tangannya tadi ini mulai tumbuh lagi, mulai mendekati sempurna. Tentunya pasien-pasien seperti ini harus dengan syarat ya, Dek, ya. Jadi kita tidak bisa melihat seperti ini, apakah semua pasien itu bisa disembuhkan dengan ini? Tentunya kita harus melihat kondisi dari suatu pasien itu sendiri ya. Kalau dia itu sudah lanjut usia ya, meskipun kita berikan ekstraselular matrix juga akan memiliki keterbatasan ya. Artinya efektivitasnya tidak 100% ya. Tetapi Stephen Bedilux bisa membuktikan bahwasanya ternyata dari SCM ini atau extracellular matrix ini dia bisa menumbuhkan jari tangan yang sudah terputus di sini. Artinya apa namanya? Kandung kemih yang berasal dari babi ya, yang dimodifikasi itu bisa digunakan buat pengobatan regeneratif ya. Artinya regeneratif ini itu kembali ya. Generatif ini ya kembali ke semula gitu ya, yang ya awalnya itu terjadi penurunan generatif di sana ya. Nah, kemudian terapi regeneratif ini tentunya dia menumbuhkan sel dan jaringan yang dapat digunakan untuk mengganti atau memperbaiki jaringan dan organ yang rusak di sini ya. Misalnya cangkok jaringan janin ya, yang memperkenalkan neuron janin yang dapat menjalin hubungan dengan neuron lainnya ya. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang menerima transplantasi, dan itu sudah ada sekitar 100 orang pasien ya di dunia pada tahun sorry referensi saya ini masih 2019 ya, mungkin kalau di 2024 itu sudah mulai banyak ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang terapi regeneratif yang kedua, itu ada transplantasi organ misalnya ya. Jadi itu melibatkan bioteknologi kesehatan gitu ya. Kenapa seperti itu? Kita gitu ya mau mendonorkan ginjal kita gitu ya, otomatis ketika ginjal kita itu diambil ya, kemudian sebelum dia dimasukkan ke pasien, tentunya itu ada proses modifikasi, ada proses menyesuaikan di sana. Nah, ini yang kita sebut dia ini tergolong bioteknologi kesehatan di sana. Kemudian yang kedua itu ada terapi seluler ya. Ini melibatkan penggunaan sel untuk mengganti jaringan yang rusak misalnya ya. Kemudian dia juga bisa merangkum sel-sel hidup menjadi manik-manik plastik kecil atau bio kapsul di sini. Ini merupakan salah satu contoh dari terapi seluler yang ada gitu ya. Nah, kemudian ada contohnya juga
rekayasa jaringan organ di sana ya. Kalau kita melihat di sini penggantian jaringan dan organ dengan menumbuhkan kultur, kemudian dia dicangkok untuk rekayasa yang berhasil. Misalnya ya, ada organ di sini ya, organ telinga ya, yang dia kultur atau dia biakkan ya. Kemudian dia masukkan ke tikus ya, maka di sini akan tumbuh telinga di bagian punduknya si tikus ya. Jadi si tikus ini memiliki 4 daun telinga ya. Kalau kita lihat dari daun telinga yang ini, itu daun telinga yang ini tentunya dari hasil modifikasi yang ada ya, di pembiakan atau di kultur di sini ya. Sehingga tikus yang ada di sini ini merupakan salah satu contoh ya dari hasil pembiakan gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada stem cell ya, seperti yang saya sampaikan bahwasanya stem cell ini adalah sel yang mampu berdiferensiasi atau sel yang mampu untuk berkembang ya. Jadi kalau kita lihat di sini sel induk yang mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri dan berubah menjadi jenis sel lainnya. Tentunya kalau sel tadi itu diambil ya, kemudian kita modifikasi dan kita masukkan ke ke orang yang sakit ya, misalnya ada gangguan pada pankreasnya pada pasien-pasien atau orang-orang dengan diabetes mellitus. Nah, dengan stem cell ini harapannya adalah orang tersebut bisa sembuh gitu ya. Karena apa? Pankreas tadi ketika disuntikkan dengan stem cell, dia sel-sel yang ada di pankreas tadi bisa menyesuaikan atau bisa tumbuh di sana ya, sehingga dia bisa kembali sedia kala kalau kita melihat bagaimana pengobatan pada stem cell ya. Nah, kemudian ada cloning terapi dan cloning produksi. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, kalau kita berbicara tentang cloning, otomatis semuanya itu akan sama dengan sel induknya. Berbeda dengan stem cell ini ya. Kalau sel induknya ini ketika kita modifikasi belum tentu sama gitu ya. Tetapi kalau cloning itu pasti akan sama ya. Misalnya di sini ya ada suatu sel atau organ jantung yang diambil dari tikus ya. Kemudian dia diambil sel darahnya ya, kemudian dia disuntikkan ya ke si tikus tadi itu organ jantungnya yang mengalami serangan jantung misal, maka di sini dia akan sedikit banyak sudah kembali normal akibat adanya suatu regenerasi sel yang masih muda di sini ya. Nah, kemudian yang keempat ya, itu ada sel buatan ya, seperti yang sudah saya sampaikan ya, ketika kita berbicara tentang sel buatan atau artificial cell ya, dia ada partikel rekayasa yang meniru satu atau banyak fungsi sel biologis di dalamnya. Ya, artinya apa gitu ya? Di dalam sel buatan ini banyak sekali ya rekayasa fungsi yang digunakan untuk sel biologis itu sendiri gitu ya. Dan sel buatan ini tentunya dapat menangkap energi ya, mempertahankan gradien ion ya, mengandung makromolekul serta menyimpan informasi dan memiliki kemampuan yang bermutasi ya. Kalau kalian lihat di sana ya, di beberapa YouTube ya, atau di beberapa video ya yang beredar ya, ketika kita berbicara tentang sel buatan itu sangat pesat sekali gitu ya perkembangannya di sana ya. Kemudian kalau kita lihat di sini gitu ya, ini adalah salah satu contoh ya darah buatan ya, atau artificial blood di sini ya. Ketika sel ini diambil, sel darah ini diambil dari tangan kita, kemudian dia itu dibiakkan ya, kemudian dia dapat digunakan untuk transfusi darah ya. Kenapa seperti itu? Karena sel yang tadi di sini itu tentunya pasti akan berkembang ya, akan banyak gitu ya. Jadi kalau kita berbicara Pak, kalau di PMI itu kan transfusi langsung saja gitu ya, yaitu bukan metode bioteknologi gitu ya. Metode bioteknologi di sini ketika dia itu sudah diambil dari orang yang donor, kemudian dia biakkan, sel tadi itu akan menjadi banyak, kemudian
ketika sel tadi itu sudah banyak dimasukkan kembali ke pasien, itulah yang disebut dengan bioteknologi mohon maaf bioteknologi kesehatan gitu, atau bioteknologi pada sel buatan di sana ya. Nah, di sini tentunya ketika kita membuat suatu artificial blood itu pasti bebas dari suatu penyakit ya. Suplai yang tersedia sepanjang waktu, artinya suplai darah atau suplai oksigen itu tersedia ya, dapat disimpan untuk waktu yang lama dan tidak perlu diperiksa kecocokannya gitu ya. Jadi kalau donor darah gitu ya, kita masih melihat golongan darah kita itu A, B ya, atau resus kita itu positif atau negatif ya. Kalau dengan sel buatan ini kita tidak perlu gitu ya. Kenapa seperti itu? Sama halnya dengan gen ya, keuntungannya. Karena dia adalah struktur yang kecil yang ada di dalam tubuh kita, sehingga apabila dimasukkan itu penolakannya sangat minim sekali di sana. Ya. Nah, kemudian di sini ada biofarmaceutical yang kelima gitu ya. Kalau kita lihat biofarmaceutical ini adalah setiap produk obat farmasi yang diproduksi, diekstrak dari dan disintesis dari sumber biologis ya. Artinya apa gitu ya? Kalau kita melihat ya, kalau kita berbicara tentang biofarmaceutical ya, pastinya di sini ada obat farmasi ya, yang bisa diekstrak ataupun disintesis. Kemudian kalau kita ditanya obat itu apa gitu ya, jangan Pak, obat itu yang ada di apotek gitu ya. Kita tahu gitu ya, tetapi kita harus menjawabnya secara ilmiah ya, bahwasanya adanya suatu zat kimia yang digunakan dalam perawatan ataupun penyembuhan ya, atau digunakan untuk meningkatkan suatu kesejahteraan fisik dan mental. Kata kuncinya ada di zat kimia gitu ya. Jadi kalau kita berbicara obat itu ya kandungannya pasti ada kandungan zat-zat kimia yang diperoleh dari mana? Dari proses ekstraksi di sini gitu ya. Ekstraksi ini yang dimurnikan gitu ya. Nah, maka ternyata obat-obatan secara konvensional yang kita temukan di beberapa apotek itu, kalau untuk penyakit-penyakit tertentu, dia memiliki beberapa kelemahan ya. Yang pertama adalah bioavailabilitas yang tidak baik. Artinya ketika dia itu melewati sistem sistem peredaran darah kita itu tidak baik ya. Artinya masih ada beberapa yang menggumpal misalnya. Kemudian dia memberikan efek samping ya. Kemudian tidak dapat mencapai pelepasan yang berkelanjutan. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, saya mencontohkan obat-obatan pada orang-orang kanker misalnya. Ya, kalau kita melihat orang-orang kanker itu diobatin dengan kemoterapi, ya, tidak hanya sel kankernya yang mati, tetapi sel normalnya ya juga mati di sana. Artinya apa? Ada efek samping yang diberikan dari suatu pengobatan kemoterapi di sana, sehingga gitu ya, di bioteknologi kesehatan khususnya di bidang farmasi atau di bidang obat gitu ya, saat ini sudah banyak menggunakan pengobatan secara nanomedicine di sini ya. Di sini dia definisinya adalah keilmuan yang melibatkan fisika, biologi, kimia, dan kedokteran untuk mendiagnosis dan mengobati suatu penyakit dari bahan nano. Kalau kita lihat bahan nano ini kan ukurannya 1 sampai dengan 100 nanometer, sangat kecil sekali, sehingga ini yang digunakan untuk suatu pengobatan dalam dunia farmasi ya. Nah, kalau kita melihat di sini ya, bayangkan kita itu tingginya sekitar 1,6 meter gitu ya. Kemudian kalau kita turunkan ya ke dalam darah kita, ya sel darah kita itu ukurannya masih di 2,5 mikro ya. Nah, ukuran nano itu di mana? Di DNA gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya kalau kita melihat di sini gitu ya, kita bisa melihat bola tenis yang ukurannya sangat besar di sini ya. Tetapi kalau kita ingin melihat virus ya, ukurannya ini 100 nano gitu ya. Sehingga pengobatan yang ada ya, yang obat-obatan yang ada di apotek ya, itu masih belum efektif untuk membunuh suatu
virus ya, atau penyakit yang disebabkan oleh virus. Kenapa seperti itu? Karena memang kadang dia bisa menghentikan beberapa virus saja, tetapi virus yang lain masih ada di dalam tubuhnya. Karena apa? Karena ukurannya yang sangat kecil, gitu ya. Nah, sehingga ya kalau kita berbicara tentang nanomedicine tadi, ya itu ukurannya di range 1 sampai dengan 100 nano ini, dan harapannya saat ini ya beberapa peneliti yang ada di dunia itu berharapannya adalah pengobatan tingkatan protein DNA ataupun virus ini bisa diobati gitu ya. Kalau kalau hanya tingkatan pada tingkat sel pada tingkatan sel saja ya itu masih bisa diobati gitu ya. Berbeda kalau kita berbicara tentang virus di sini, itu sangat sulit sekali gitu ya untuk diobati di sini. Sehingga teknik yang paling mendasari itu adalah teknik nanopartikel di sini. Kemudian bagaimana nanomedicine itu bisa digunakan di aplikasi di dunia medis? Ya tentunya dia bisa untuk pengobatan pada sel kanker. Ya kalau kita bisa membuat suatu bahan yang ukurannya sangat kecil gitu ya, maka dia harapannya sangat efektif sekali untuk sampai ke sel kanker tanpa membunuh sel normal. Berbeda kalau kita menggunakan kemoterapi gitu ya, ukurannya besar, kemudian dia bisa bisa menghancurkan sel-sel normal juga gitu di sana. Kemudian nanomedicine ini juga bisa digunakan untuk antibakterial gitu ya. Kenapa? Ya saat ini obat-obatan antibiotik ya yang digunakan oleh dokter-dokter itu kalau kita minumnya tidak teratur, maka bakteri tadi itu ketika kita sakit lagi itu tidak bisa dibunuh. Misalnya ya kita sudah menggunakan antibiotik amoxicillin, kalau kalian kenal ya amoxicillin gitu ya. Kemudian kalian minumnya tidak teratur. Ketika kalian dengan sakit yang sama dikasih amoxicillin itu tidak bisa gitu. Artinya kalian harus naik ke dosis yang lebih tinggi. Nah, dengan pengobatan nanomedicine ini harapannya adalah dia sekali pengobatan bakteri tadi itu bisa ditangani gitu ya. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk rekayasa jaringan organ di sini. Kemudian dia juga bisa membantu suatu proses bioimaging yang ada di sini ya. Kemudian yang terakhir ya, dia bisa digunakan untuk implan ya. Implannya itu seperti apa di sini ya. Nah, ini yang digunakan untuk pengobatan nanomedicine yang ada gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya ternyata ya perkembangan nanomedicine di beberapa negara maju itu sangat berkembang sekali. Bahkan di tahun 2030 harapannya adalah marketnya itu sangat tinggi sekali, mencapai 964 million di sana ya, billion ya. Bahkan kalau kalian yang perempuan-perempuan ini itu biasanya kenal dengan nano gold ya di sini ya. Itu biasanya yang ada di skincare kalian ya. Itu sudah pengobatan tingkatan nano ya. Tidak mungkin dia itu menggunakan mikro ya. Kenapa seperti itu? Karena pori-pori yang ada di wajah kita itu ukurannya adalah nano ya. Karena kenapa dia itu nano? Karena dia gampang untuk mengabsorb kolagen yang ada dalam suatu masker kalian ataupun skincare kalian gitu ya. Di sini itu udah nano di sana ya. Bahkan di beberapa negara maju di US itu insulin ya itu menggunakan spray sekarang ya. Nah, insulin spray ini itu isinya juga ukurannya nano gitu ya. Kalau di Indonesia saat ini pasien-pasien diabetes mellitus itu masih menggunakan suntikan ya, yang disuntik insulinnya gitu ya. Kalau di Amerika dia sudah menggunakan spray ya, karena di US ya ilmuannya itu bisa membuat ukuran insulin itu menjadi nano sehingga dia bisa di spray atau disemprotkan gitu ya, dan itu lebih efektif menurut mereka karena melalui sistem pernafasan dan sistem pencernaan juga untuk dia itu masuk ke dalam tubuh kita dan bisa memperbaiki pankreas yang ada pada orang-orang yang mengidap diabetes di sana. Kemudian juga kalau kita lihat di sini obat-obatan
uh, apa namanya, kanker juga menggunakan nano di sini ya. Ini ada nano doxorubicin ya, yang dia kemas dalam botol infus ya, sehingga ketika dia masukkan itu juga ukurannya nano, berbeda dengan apa namanya, berbeda dengan ketika kita menggunakan obat-obatan secara mikro ya di sini ya. Nah, saya pun juga mengembangkan gitu ya, apa namanya, treatment yang ada di sana gitu ya, di nano gitu ya. Saya mengembangkan untuk antibakterial gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau apa namanya, nano medicine itu ada suatu bakteri ya, kemudian ketika dia dikasih nano medicine ya, maka bakteri tadi itu pertumbuhannya terhambat di sini. Nah, ini sangat efektif sekali kalau kita membuktikan secara, kalau kalian bilang Pak itu masih in vitro gitu, ya memang gitu ya, sehingga saya membutuhkan waktu yang cukup lama kalau saya ingin membuktikan ini ke tingkatan manusia ya. Nah kemudian selanjutnya di sini bioteknologi kesehatan yang lain itu ada vaksin juga gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang vaksin ya pastinya di sana merangsang sistem imun tubuh ya untuk memproduksi antibodi dan memberikan perlindungan terhadap penyakit tertentu ya. Misalnya suspensi mikroorganisme yang dibunuh ataupun dilemahkan gitu ya. Di vaksin itu pasti ada mikroorganisme yang dilemahkan untuk suatu pengobatan di sana. Nah, bagaimana vaksin itu bisa bekerja di dunia kesehatan? Ya pastinya dia akan mengurangi suatu risiko infeksi ya, ataupun melatih sistem kekebalan tubuh kita gitu ya. Kemudian dia juga bisa memberikan suatu imunogen ya, yang merupakan jenis antigen spesifik yang memunculkan respon imun di sini. Ini jadi vaksin itu bisa apa namanya, bisa bekerja ya tentunya untuk mengurangi suatu infeksi di sana ya. Dan biasanya macam-macam dari vaksin ini pembuatannya berbeda-beda gitu ya. Bisa dia dari virus ataupun bakteri yang dilemahkan ya, atau virus bakteri yang tidak aktif misalnya, atau dia juga bisa dibuat dari bahan-bahan sintetik ya, di bahan-bahan polimer ya. Kalau kita lihat di situ ada polisakarida ya, atau antigen dan sebagainya ya. Kemudian dia juga bisa menggunakan suatu DNA juga yang dilemahkan untuk pembuatan suatu vaksin di sana ya. Sehingga keuntungannya gitu ya, pasti dia memiliki suatu paparan sistem kekebalan tubuh yang panjang di sana. Akan tetapi kelemahannya itu akan menghadirkan suatu virus yang lain gitu ya. Kenapa seperti itu? Misalnya sekarang ya, kalau kita itu mau ke negara yang apa namanya, ada di kisaran negara-negara Eropa ya, yang dingin gitu ya, maka biasanya kita untuk ke sana itu harus divaksin influenza ya. Artinya apa gitu ya? Kalau kita tidak divaksin ya ke sana, maka kita akan gampang flu untuk datang ke sana gitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang apa namanya, setelah dari negara tersebut itu datang, kita datang pulang ke Indonesia dan vaksin itu tidak diperbarui, maka otomatis kita akan gampang juga sakit gitu ya, atau terkena flu di sana ya. Sehingga di sini bisa disimpulkan kelemahannya ini bisa digunakan komplikasi vaksin yang tidak terduga juga gitu ya. Kalau kita lihat vaksin COVID kemarin, kalian banyak yang bilang setelah divaksin demam, setelah divaksin meninggal gitu ya. Itu adalah apa namanya, komplikasi dari vaksin yang tidak terduga di sana ya. Nah, ini adalah suatu pembuatan vaksin ya. Kalau kita lihat ya, ada vaksin kemudian dia ukur ke dalam monyet ya, seperti yang sudah saya sampaikan, ke monkey gitu ya. Kemudian dari monkey ini maka kita lihat efektivitasnya itu seperti apa, atau dia juga bisa melalui manusia ya, nanti efektivitasnya itu seperti apa. Ini adalah bagaimana vaksin itu bisa bekerja ya.
Nah, bagaimana development time-nya dari suatu vaksin itu sendiri? Ya, maka di sini kita bisa melihat ya, sebenarnya pembuatan vaksin itu tentunya akan berawal dari eksperimen yang pertama, kemudian ada pre-clinical ya, atau phase 1 sampai dengan phase 3 baru dia di-approve dengan FDA. FDA ini adalah Food, Drugs, and Administration di sini ya. Nah, ini akan melibatkan animal di sini atau melibatkan hewan coba ya. Kalau di sini mungkin mencit gitu ya. Di phase kedua dia sudah monyet gitu ya. Phase ketiga dia itu sudah ke ke babi, ataupun kalau di Indonesia bisa menggunakan manusia secara langsung, baru setelah phase ketiga ini dia itu disetujui atau tidak dengan FDA ya. Maka waktu yang dibutuhkan ya dari sini ke sini itu butuh waktu 6,5 tahun gitu ya. Kalau di phase 1 sampai dengan di approval itu 7 tahun ya. Kemudian untuk market itu dibutuhkan waktu 1,5 tahun, sehingga totalnya ya pembuatan vaksin saja itu bisa sampai dengan 15 tahun. Lupa, kenapa vaksin COVID itu cepat sekali dibuat? Karena memang itu adalah keadaan darurat ya di dunia, dan itu hanya sampai dengan pre-clinical saja. Makanya sekarang beberapa produsen vaksin yang ada gitu ya, di sini sangat banyak sekali dan atau masih sedang berkembang untuk mengembangkan vaksin tersebut di sini. Ya, ini adalah development time dari vaksin itu sendiri. Nah, ini adalah COVID ya. Kalau kita lihat ya, bahwasanya COVID ini disebabkan oleh spoiler dari suatu kelelawar dari jurnal ini gitu ya. Dan bahkan seperti yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya, kita masih belum tahu gitu ya penyebab COVID-19 yang sepenuhnya ini seperti apa. Tapi yang paling bisa ditarik kesimpulannya ini melalui kelelawar di sini. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan di pertemuan bioteknologi kesehatan ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya stop screen dulu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan perkuliahan kita hari ini? Oke, silakan Jam. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Oke, Mungkin silakan. terkait yang tadi nanomedicine saja Pak. Nah itu kan di luar negeri kan sudah masif ya Pak, terutama waktu pengobatan yang diabetes itu, yang kalau di Indonesia kan masih menggunakan suntik insulin, tapi di sana kan sudah menggunakan spray tadi ya Pak ya, dengan ukuran nano. Nah itu kira-kira di Indonesia itu bisa diterapkan secara masif atau enggak Pak? Atau mungkin sekarang sudah ada beberapa yang menerapkan gitu. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi saat ini Indonesia itu mengembangkannya, juga mengembangkan gitu ya, tetapi masih belum sampai ke tahap market di sana. Ya, kenapa seperti itu gitu ya? Kalau kita itu mau memarketkan gitu ya, maka membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Dan Indonesia masih sedang melakukan tahap uji coba terus ya di sana gitu ya, untuk nanopartikel tersebut gitu ya. Tapi otomatis kalau kita ingin mendapatkan spray insulin atau nano insulin gitu ya, itu otomatis kita harus beli kan ya, dan itu produk US, otomatis harganya, price-nya itu akan mahal gitu ya. Karena apa? Karena kita harus ngambil ke sana gitu ya, kemudian kita pasarkan di sini. Berbeda dengan obat-obatan yang ada di Kimia Farma K24 ataupun apotek-apotek, itu Indonesia bisa memproduksi itu gitu ya. Tetapi kalau kita obat-obatan yang masih harus membeli dari negara lain, otomatis price yang menjadi pertimbangan di sana. Gitu ya Jam ya. Kita bisa aja gitu ya sebenarnya. Bahkan kalau kalian itu ke Sutomo gitu ya, ke rumah sakit Dr. Sutomo, biasanya dokter-dokternya akan memberikan opsi. Kalau kita itu pasien umum, biasanya kalau pasien BPJS kita tidak akan dikasih opsi gitu ya. Kalau kita pasien umum itu dikasih opsi untuk melakukan atau memilih ya pengobatan dengan
harga yang cukup mahal. Artinya harga yang cukup mahal itu pastinya obat-obatan yang ada itu diproduksi tidak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri. Gitu ya, Jam ya? Berarti untuk saat ini masih proses pengembangan gitu ya Pak ya? Iya, masih proses pengembangan untuk di Indonesia, dan Indonesia sekarang highlight-nya itu bukan ke nano sebenarnya, tetapi ke pengobatan stem cell-nya. Karena beberapa rumah sakit sekarang sudah menerapkan stem cell itu untuk pasien-pasien yang patah tulang biasanya ya. Kemudian dia suntikan stem cell di sana. Supaya apa? Supaya tulang tadi itu bisa meningkatkan tulang yang patah tadi itu gitu ya. Jadi kalau untuk nanomedicine itu masih tahap riset sekarang. Masih sangat jauh sekali untuk ke phase 1, 2, 3 di sana ya, Cam ya. Oh baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Silakan. Oke, iya. Anes, silakan Anes. Ya Pak, terima kasih. Kalau akhir-akhir ini kan yang sering saya dengar, sering saya baca yang ada di dunia kesehatan itu tentang resistansi vaksin. Jadi ada kecenderungan bahwa vaksin kita gunakan itu akhirnya menimbulkan resistensi pada virus tertentu. Sehingga akhirnya vaksin tersebut itu tidak lagi dapat digunakan untuk mengobati atau mencegah virus tersebut bisa masuk ke kita. Nah, dalam pandangan biomedis ini seperti apa ya Pak ke depannya? Ataukah akan dikembangkan lagi vaksin yang lebih baru terus-menerus, atau mungkinkah ada cara lain selain vaksin yang bisa digunakan untuk menghentikan virus tersebut begitu Pak? Iya. Iya, Nes, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi memang benar ya, kalau kita berbicara tentang virus, kita berbicara tentang bakteri gitu ya, maka seperti halnya yang pernah saya sampaikan waktu di kelas ya, di kelas dulu ya, di kalian, bahwasanya ketika dia itu berbicara tentang vaksin gitu ya, ada dua hal yang harus kita pahami di sana ya. Itu bisa jadi dari perkembangan virus yang sangat masif sekali gitu ya, atau dari penggunaan vaksin yang ada dalam tubuh kita gitu ya, yang efektivitasnya itu sudah mencapai titiknya gitu ya. Nah, kita akan bisa membahas sekarang. Kalau kita bahas dari yang kedua dulu terkait dengan vaksin itu mencapai titik batasnya seperti apa gitu. Artinya vaksin tadi itu efektivitasnya tidak bagus dalam melawan virus ya, misalnya ya. Jadi kalau kita itu sudah sangat lama sekali gitu ya, maka vaksin yang ada di dalam tubuh kita itu kalau kita terpapar bakteri berkali-kali atau terpapar virus berkali-kali, maka otomatis vaksin yang ada di dalam tubuh kita ini sudah tidak bisa lagi gitu ya untuk melawan. Itu kalau dari yang nomor 2. Kalau kita bisa melihat bagaimana kalau perkembangan virusnya ini yang sangat masif sekali gitu ya, artinya misal ambil contoh adalah COVID-19 yang kemarin gitu ya, bahkan COVID-19 yang kemarin ini variannya ada alfa, beta gitu ya di situ. Artinya apa? Virus COVID-19 atau virus coronavirus ini itu sangat berkembang sekali gitu ya, sehingga vaksin yang ada gitu ya itu dikatakan belum mampu gitu. Makanya kalian pada waktu itu ya sebenarnya kalian menerima dosis 2, 3 ataupun 4 dan sebagainya, itu adalah salah satu tanda kutip ya, raguan dari tenaga medis ya, kalau kita itu hanya dikasih 1 kali vaksin itu masih belum mampu melawan gitu ya, sehingga seperti yang sudah saya sampaikan gitu, kita tidak akan pernah tahu berapa banyak dosis yang digunakan untuk untuk menangkal virus ataupun bakteri yang ada gitu ya. Berbeda dengan obat-obatan. Kalau obat-obatan kita bisa mengkalkulasi di sana ya, bisa menghitung bahwasanya sehari 3 kali misal
kemudian antibiotiknya untuk 7 hari gitu. Tetapi kalau vaksin itu tidak bisa dihitung sama dengan halnya terapi gen gitu. Sehingga ya kalau kita sudah melakukan dosis vaksin yang sudah maksimal, misalnya 3 ataupun 4 ya, maka di saat itu ya itu dikatakan tubuh kita cukup untuk menerima vaksin gitu ya. Apabila dia masih terserang oleh penyakit ya, maka tentunya kita bisa memprediksi virus itu adalah virus varian baru. Ya seperti Anes tadi yang menyampaikan, apakah ini perlu untuk dikembangkan vaksin yang baru gitu ya? Tentunya iya gitu ya. Bahkan kalau kalian lihat di saat ini gitu ya, vaksin polio ya itu berbeda sudah dari zaman saya dulu gitu ya. Artinya perkembangan vaksin polio ini sudah bukan lagi dengan menggunakan bahan-bahan mikroorganisme yang dilemahkan, tetapi bisa dari bahan-bahan sintetik juga. Nah, apakah itu memiliki kelemahan juga? Ya tentunya pasti kita akan memiliki plus minus di sana ya. Karena apa? Karena biasanya kalau kita berbicara tentang vaksin deh, itu biasanya 1000 banding 1 ya. Artinya apa ya? 1000 orang itu bisa dikatakan berhasil ya, 1 orang itu bisa gagal. Sama halnya dengan vaksin polio tadi ya. Kalau kalian lihat ada anak case kemarin yang terbaru itu ya, di 3 bulan yang lalu saya baca berita itu, ternyata ada vaksin polio di Surabaya ya. Setelah dikasih vaksin, anak tersebut mengidap penyakit polio, artinya kakinya itu X bentuknya ya setelah divaksin. Artinya itu adalah 1 dari 1000 yang gagal di sana. Jadi kalau kita berbicara tingkat kegagalan, itu pasti akan ada kegagalannya gitu ya. Tetapi bagaimana caranya gitu ya, peneliti ataupun petugas kesehatan itu mencoba untuk mengembangkan vaksin-vaksin yang baru untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ada juga. Ya, itu ya Anes ya. Semoga menjawab ya Anes ya. Iya Bapak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Oke, oh ya Zaki, silakan Zaki. Sebelumnya suara saya sudah terdengar belum, Pak? Iya, sudah. Izin bertanya, kan tadi waktu ada beberapa kayak dicobakan seperti ke mencit, ke tikus, atau mungkin ke monyet, ke anjing, ke babi, itu bukannya kayak ada etikanya gitu, Pak? Apa mungkin kalau semakin urgent suatu kayak COVID kemarin, kayak semakin urgent suatu masalah atau semakin urgent suatu penyakit itu semakin diperbolehkan menggunakan hewan-hewan atau mungkin bisa langsung ke manusia gitu, Pak? Iya, ya baik Zaki ya. Ya, otomatis ketika kita berbicara tentang hewan di sana pasti akan ada etikanya gitu ya. Sebentar. Nah, ketika kita berbicara tentang etika dari suatu penggunaan hewan gitu ya, itu pasti ada gitu ya. Artinya biasanya ya kita itu menggunakan perhitungan gitu ya. Jadi berapa mencit yang digunakan gitu ya. Tentunya kita tidak bisa menggunakan saya mau menghitung 100 mencit aja gitu ya. Itu tidak harus 100 mencit gitu ya, tetapi kita itu bisa menggunakan perhitungan 18 mencit gitu ya. Kemudian nanti dari 18 mencit kita kalau obat itu dikatakan efektif, maka kita bisa naik ke monyet misalnya yang hanya 2 monyet misalnya, atau babi yang bisa 1 gitu ya. Otomatis setelah itu ya, ketika kita sudah mengkonfirm bahwasanya obat kita atau vaksin kita itu efektif, maka kita akan mencobakan dulu ke manusia gitu aturannya ya. Jadi phase 3 itu biasanya kita akan mencobakan ke manusia, yang manusianya itu dikumpulkan 10 orang dulu ya. Kemudian 100 orang, kemudian
1.000 orang. Makanya beberapa negara ya yang bisa mengklaim suatu obatnya atau suatu perusahaan yang mengklaim obatnya itu sangat efektif, dia tidak akan berani memasarkan obatnya itu kecuali untuk lingkungannya sendiri dulu. Jadi dari 1.000 orang itu dia akan evaluasi seperti apa keefektifannya dan dia itu membunuh atau tidak seperti itu. Nah, tetapi gitu ya, ada beberapa kondisi ya yang mengakibatkan dia itu harus segera gitu ya. Misalnya COVID tadi ya yang disampaikan oleh Zaki gitu ya. Karena keadaan dunia pada saat itu adalah genting gitu ya, dan WHO itu memutuskan bahwasanya ini adalah outbreak internasional gitu ya. Artinya di sana ya perusahaan ataupun perusahaan yang bergerak di bidang farmasi ya yang mampu mengembangkan vaksin ya yang hanya dikultur dalam tingkatan sel, apabila dia itu dikatakan efektif ya maka dia bisa langsung dicobakan ke ke hewan coba sejenis monyet, anjing ataupun babi, maksudnya yang besar gitu ya. Dan ketika dia itu selesai di sana, maka itu bisa digunakan ke manusia gitu. Makanya kemarin itu saya di akhir slide tadi bilang bahwasanya ada bagian-bagian tertentu. Kalau kita lihat perusahaannya Bill Gates ya kemarin itu dia memberikan suatu kucuran dana untuk mengembangkan suatu vaksin ya, karena Bill Gates ini menyampaikan bahwasanya kita harus segera gitu ya memproduksi vaksin tersebut gitu ya, sehingga si perusahaannya Bill Gates ini hanya dikultur dulu gitu ya, dikultur di dalam sel masih lingkup laboratorium. Kemudian ketika dia ini sudah efektif gitu ya vaksin buatan saya misalnya, maka dia akan dilepaskan ke hewan coba dulu. Makanya kemarin ya kalau itu kalau kita lihat berarti banyak orang yang setelah divaksin itu jatuh sakit, jatuh meninggal gitu ya. Apakah itu efek dari percobaan gitu ya? Maka kalau kita menjawab hal yang seperti itu, kita harus kembali lagi ke cerita yang di awal gitu ya. Tentunya kita harus melihat kondisi orang yang setelah divaksin tadi itu meninggal gitu ya, itu seperti apa? Punyakah dia itu penyakit bawaan gitu ya, atau tidak gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bisa melihat terlebih dahulu gitu ya, bahwasanya vaksin ini masih tahap uji coba gitu ya. Otomatis seperti yang saya sampaikan gitu ya, kalau tadi yang sudah dimarketkan itu bisa jadi 1.000 banding 1, yang ini mungkin 100 banding 1 ya. Ada 100 orang yang berhasil, ada 1 yang gagal misalnya. Nah, di sana ya otomatis kita kembali lagi harus melihat kondisi tubuh dari orang si penerima vaksin itu gitu ya. Kalau dia itu tubuhnya tidak siap ya untuk menerima vaksin, maka dia bisa kolaps, biasanya seperti itu ya. Apakah itu hasil dari percobaan gitu ya? Kalau kita bilang hasil percobaan, memang iya kita tidak melewati fase di mana pembuatan vaksin yang 15 tahun di sana ya. Tetapi di sana ya, kalau kita tidak divaksin, maka kita akan terpapar virus, sehingga kemarin ya itu WHO ya menyampaikan bahwasanya apapun vaksinnya gitu ya, ketika dia itu dikeluarkan dan efektif, maka itulah yang dinyatakan vaksin untuk COVID-19. Apapun brandnya, mau Pfizer, mau Moderna, mau Sinovac ya, AstraZeneca dan sebagainya, itu tidak apa-apa dikeluarkan kata si WHO gitu ya, karena memang negara outbreak ya. Kalau tidak dengan vaksin maka tubuh kita akan gampang tertular. Gitu ya, Zaki ya. Jadi di sana pasti ada kode etiknya, tetapi kita harus melihat juga outbreak-nya itu parah atau tidak gitu ya. Kalau itu parah maka mau tidak mau harus dikeluarkan ya vaksin itu untuk kita gitu ya. Zaki ya. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Dek?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini ya. Semoga minggu depan kita bisa melanjutkan di kelas ya. Harapannya adalah saya bisa ketemu langsung dengan kalian ya di pertemuan ke-11 nanti ya. Itu saja, sehat selalu buat kalian. Apabila kembali ke Surabaya, hati-hati ya, karena kalian, saya tahu kalian masih di tempat masing-masing ya, sehingga nanti kalau kembali ke Surabaya harapannya adalah bisa hati-hati dan kita bisa jumpa bersama kembali ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya izin live ya semuanya. Iya, Pak.